Halo semuanya, jadi kami akan mempresentasikan mengenai perencanaan dan perekrutan SDM. Jadi sebelumnya anggota kami ada saya dan Erika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan rekrutmen sumber daya manusia. Nah, perencanaan sendiri memiliki pengertian yaitu suatu proses dalam menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan di masa nanti maupun di masa yang akan datang di suatu perusahaan. Selanjutnya, rekrutmen. Rekrutmen merupakan suatu proses penarikan calon kandidat di suatu perusahaan untuk mengisi posisi yang lowong. Nah, yang artinya menarik calon pelamar untuk bekerja di perusahaan tersebut. Tujuan rekrutmen. Nah, tujuan rekrutmen itu ada 3. Yang pertama, memikat calon pelamar yang berbobot dan berbakat untuk bekerja di perusahaan. Kedua, mencari karyawan yang baik dan loyal terhadap perusahaan. Ketiga, citra umum perusahaan. Sumber rekrutmen dibagi menjadi 2, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Nah, sumber rekrutmen memiliki pengertian calon karyawan yang akan direkrut itu diambil dari bagian internal dan eksternal. Nah, selanjutnya sumber internal. Sumber internal memiliki pengertian yaitu mencari calon pelamar atau karyawan di dalam perusahaan atau di sekitar perusahaan. Nah, seperti mereka mencari melalui kerabat atau teman sekitar. Jadi bisa dikatakan melalui orang dalam. Selanjutnya, eksternal. Eksternal itu mencari karyawan di luar dari lingkungan perusahaan. Contoh, dimulai dari brosur, website, media sosial, koran, dan sebagainya. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses rekrutmen. Jadi proses rekrutmen yang pertama itu adalah kita akan mengidentifikasi kebutuhan akan suatu posisi tersebut. Nah, maksudnya berarti mengidentifikasi terlebih dahulu apakah posisi pasar ataupun pergantian karyawan di perusahaan tersebut. Lalu yang kedua adalah merencanakan perekrutan untuk posisi yang diinginkan. Jadi misalkan setelah proses tersebut sudah diidentifikasi, lalu kita akan membuat suatu rencana untuk perekrutan berdasarkan informasi, dan juga kita akan memikirkan bagaimana HRD itu akan mempublikasikan informasi lowongan tersebut. Lalu yang ketiga ini adalah kita akan mempublikasikan lowongan tersebut. Nah, kita akan menginformasikan lowongan ini kepada karyawan lama ataupun untuk kandidat yang bisa memenuhi kriteria tersebut. Lalu yang keempat itu adalah meninjau lamaran yang masuk. Jadi di mana setelah kita mempublikasikannya lowongan itu, lalu kita akan masuk banyak banget kiriman lamaran. Selanjutnya manajer HRD ini akan akan menyaring lamaran tersebut gitu. Jadi selanjutnya nanti akan melakukan wawancara. Terus lalu yang kelima adalah kita akan mewawancara kandidat yang berkualitas. Jadi kita harus memilih para kandidat apakah mereka itu sesuai dengan kriteria dan syarat-syarat ketentuan yang diinginkan perusahaan. Lalu yang terakhir, yang keenam, itu adalah memilih orang yang paling berkualitas setelah melakukan wawancara. Nah, jadi untuk yang terakhir adalah kesimpulan secara keseluruhan. Jadi perencanaan sumber daya ini merupakan suatu proses dalam menilai kebutuhan dan juga ketersediaan sumber daya manusia. Sehingga hal ini akan menentukan keputusan tentang kebutuhan sumber daya manusia ini dan juga keputusan tentang kebutuhan sumber daya manusia. Sehingga bisa menjadi sumber-sumber informasi bagi kita untuk dalam pengambilan keputusan tentang rekrutmen juga. Terus dalam program rekrutmen ini, suatu organisasi ataupun perusahaan juga perlu mempertimbangkan kelebihan dan juga kelemahan sumber rekrutmen dalam internal ataupun eksternal berdasarkan kebutuhan dan juga kemampuan organisasi.